Salam Coinbank. Hari ini Mr. Finance, gue akan menjelaskan gimana sih banyak orang yang nanya gitu. Bang, supaya bisa mempertahankan customernya gimana? Terus gimana cara untuk dapetin customernya gitu. Gue akan ceritakan ke kalian beberapa pengalaman gue selama 4 tahun ini. Mungkin akan gue rangkum dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Gimana cara mempertahankan dan terus mendapatkan klien baru. Untuk mempertahankan klien baru, dalam hal ini kita ngomongin sewa mobil ya. Itu nggak dalam jangka waktu yang pendek. Kalian harus pertama adalah positioning. Positioning bahwa kalian itu melakukan bisnis sewa mobil. Positioning di sini adalah kalian harus menempatkan diri kalian, membranding diri kalian supaya orang-orang itu tahu kalau kalian itu melakukan sewa mobil. Gimana caranya? Yang pertama, kalian bisa foto pada saat sedang serah terima mobilnya. Lalu foto itu kalian lindungin data pribadi dari kliennya. Contoh, matanya ditutup gitu ya. Terus habis itu bilang, oh terima kasih Bu sudah melakukan penyewaan mobil ke kami. Di-share di status WA kalian atau di story Instagram kalian. Dan terus lakukan itu terus tiap serah terima, terus foto, terus ini, terus itu. Jadi orang tahu kalau kalian itu melakukan sewa mobil. Nah ini saya akan share ke kalian beberapa klien lama kita yang chat saya untuk mau sewa mobil. Ini dengan Ibu D ya. Ibu D ini datanya klien saya lindungin ya. Dia bilang gini, sore mas kalau seandainya jadi besok pagi-pagi sekalian ada mobil nganggur nggak? Terus dia nelpon saya. Besok pagi jam 6.30 mas, sewa 1 hari. Dia nelpon lagi, gak saya angkat karena tadi saya lagi meeting. Terus saya bilang, Bu, mobilnya sedang tersewa semua Bu. Maaf Bu, barusan orangnya perpanjang lagi Bu. Oh alah, tidak bisa diusahakan satukah buat besok saja? Iya, dalam keadaan tersewa semua Bu. Yang tadi mau balikin hari ini, perpanjang lagi 1 minggu Bu. Jadi ini adalah positioning ya. Orang tuh udah tahu gitu kalau mau nyari sewa mobil kemana. Dan kalian harus terus menjaga image itu. Positioning tuh benar-benar penting banget lah. Terus habis itu nih ada lagi yang lain. Ini Ibu C ya. Dana, morning, you ada rental mobil ya? Temanku datang dari Medan mau cari sewa. Terus gue jawab, iya betul. Boleh Cak, mau hari apa sampai hari apa? Mau yang 5 seater aja? Terus habis itu dia bilang, aku kasih nomormu ke orangnya ya. Oke Cak, aku minta nomornya juga ya Cak. Dia katanya pengen ada yang supirnya buat ke Cilegon. Nah ini juga akhirnya dia karena pengennya buru-buru, mobilnya lagi kesewa semua guys. Mobilnya lagi kesewa semua. Terus habis itu ada yang berikutnya nih, Pak C ya. Pak C ini bilang nih, pagi Pak, saya Chandra, temennya yang tadi ya. Temennya yang tadi. Halo Pak C, saya sudah cek Pak, yang 7 seater masih tersewa Pak. Yang ada apa Pak? Yang tercepat ready hari Jumat Pak, 5 seater. Kalau untuk besok terus dia sampai telepon guys. Mobil apa yang ready? Aku mobilnya tersewa semua Pak, mohon maaf Pak. Apakah ada rekomend teman yang ada? Nah sebenarnya di titik ini nih kalau kita udah mulai banyak nolak orang ya. Ini sebenarnya titik untuk menambah unit baru. Tapi jangan buru-buru, tunggu sampai nolak 10 orang dulu lah. Baru nambah unit baru, jangan buru-buru. Cuma intinya, ini semua harus disesuaikan dengan cash flow dan lain sebagainya. Semua bisnis sewa mobil yang saya lakukan, itu pembayaran sewanya 100% dilakukan di awal pada saat serah terima mobil. Dan untuk memastikan sebelum serah terima mobil, dia DP dulu 50%. Jadi bayangkan kalau misalnya seperti ini, tapi mobilnya nggak cuma, sekarang kan mobilnya yang ready yang saya pegang itu ada 4 unit. Coba kalau mobilnya ada 40 unit dan keadaannya seperti ini. Bayangkan guys. Ini menjadi satu titik di mana kalian bisa lakuin ekspansi. Kalian bisa
memperbesar bisnis kalian di titik ini, di titik pada saat kalian sudah sering melakukan penolakan. Tapi ingat, semakin banyak unit yang disewakan, semakin besar resiko dan harus semakin besar menjaganya. Gimana cara menjaganya dan lain sebagainya, itu tekniknya harus makin di-advance-in, harus makin tinggi tekniknya. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya untuk nyari klien baru, itu start dari orang-orang terdekat dulu. Start dari orang-orang komplek, terus start dari teman-teman sekolah dulu, teman-teman kuliah. Kemudian dari situ mereka akan mereferensikan kalian kalau satu, unitnya bagus. Unitnya harus terawat guys, harus terawat, unitnya bagus. Kemudian pelayanan kalian itu tepat waktu, nganterin unitnya tepat waktu, itu yang paling harus dijaga. Perbedaan harga 11-12 mah gak terlalu dilihat sama orang pada saat orang udah cocok. Gitu guys. Jadi cara mencarinya adalah mulai dari ring 1. Kemudian mereka akan mereferensikan orang ke ring 2. Kalau misalnya dari ring 3, saya sih jarang banget untuk menyewakan mobil ke orang ring 3 ya. Ring 3 tuh orang yang stranger sama sekali gitu. Dan saya ada satu aplikasi dan ada satu step-step yang saya lakukan sebelum saya menyewakan mobil. Mungkin ini bisa saya jelasin nanti kalau saya bikin seminar, karena ini gak bisa saya bocorin ke orang-orang yang terlalu random. Kayak gitu. Intinya start dari ring 1. Ring 1 adalah orang-orang yang kalian kenal. Kemudian ring 2 adalah orang-orang yang direferensikan sama orang yang kalian kenal. Kemudian cek latar belakang. Cek Instagram, Facebook, apapun yang dia punya, TikTok lah, apalah. Harus cek latar belakang supaya kalian tahu orang itu siapa sebenarnya. Baru abis itu kalian ambil keputusan untuk memberikan pinjaman ke dia. Itu pun harus ada foto KTP, kalian pegang ID cardnya dia. Pada saat pertama kali sewa harus anterin ke rumahnya, rumah tinggalnya dia. Jadi start dari orang-orang ring 1 dulu. Dan ada satu titik nanti semua orang udah tahu positioning kamu, branding kamu udah tahu bahwa kamu menyewakan mobil, kalian gak perlu pasang iklan. Orang nyariin sendiri. Orang bakal nyariin sendiri. Kalian tinggal nunggu bola, kasih pelayanan yang baik, udah rebutan mereka unit kalian. Nah ini keuntungan saya adalah karena saya mulai dari 1 unit, gak langsung ngestok banyak unit. Mulai dari 1 unit, profitnya 1 unit ini saya beli unit kedua, unit ketiga, profit unit pertama, unit kedua, unit ketiga, saya beli unit keempat dan seterusnya. Itu terus yang akan terjadi dari waktu ke waktu. Konsisten dan terus jaga nama baik kalian dalam bisnis kalian. Itu saja, sekian dari saya. Itu yang saya jelaskan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya terus mau mau ngikutin ini, bisa follow ini saya, TikTok saya, supaya video-video yang berikutnya, mau minta video-video berikutnya bisa tulis aja di kolom komentar. Itu aja dari saya hari ini. Saya Mr. Finance, salam Coinbank.